Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah amma ba'du. Pertama dan yang paling utama sekali, marilah kita mengucapkan puji serta rasa syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana kita telah diberinya nikmat kesehatan serta nikmat kesempatan sehingga kita dapat merasakannya pada saat sekarang ini. Selawat beriring salam tak lupa dan tak bosannya kita kirimkan ke ruh junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan dengan doa tadi kita mendapatkan syafaatnya kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Mira Rosalia, BP 1901031015 dari kelas 2A, jurusan Teknik Elektro Prodi D3 Teknik Listrik Politeknik Negeri Padang. Di sini saya akan membawakan pentingnya menjaga akhlak dalam Islam. Pengertian tentang akhlak. Akhlak secara bahasa adalah budi pekerti atau perangai, sedangkan menurut istilah ialah suatu pengetahuan yang menjelaskan arti baik buruk, tujuan perbuatan dan juga sebagai pedoman yang harus diikuti untuk menjadi syarat terbentuknya masyarakat yang baik lagi Islami. Akhlak itu dapat mengantarkan seorang hamba dekat dengan Tuhannya. Orang yang suka berderma akan dekat dengan Allah, dekat dengan surga, dekat dengan manusia, serta jauh dari neraka. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda yang artinya, "Sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak yang baik." Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dari jalan periwayatan Muhammad bin Aljan dari Al-Qaqqa dari Abu Salih dari Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dasar akhlak Al-Quran dan Sunnah. Tingkah laku Nabi Muhammad merupakan contoh suri teladan bagi umat manusia. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsir, yang artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Surah Al-Ahzab ayat 21. Faktor-faktor yang mempengaruhi akhlak. Pembentukan akhlak adalah usaha sungguh-sungguh dalam rangka membentuk manusia dengan menggunakan sarana pendidikan dan bimbingan yang terprogram dengan baik secara konsisten. Dalam Islam, pembentukan dilakukan secara integrasi melalui rukun iman dan rukun Islam. Ibadah dalam Islam juga merupakan sarana dalam pembentukan akhlak. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pembentukan serta pembinaan akhlak di antaranya. Pertama, faktor keturunan. Berdasarkan aliran nativisme yang memandang bahwa perkembangan manusia dipengaruhi oleh bawaan yang diwariskan oleh orang tuanya, sedangkan lingkungan atau pengalaman tidak memberi pengaruh bagi perkembangan manusia tersebut. Yang kedua, faktor lingkungan. Faktor lingkungan adalah faktor yang berpengaruh membentuk akhlak seseorang. Paham utama aliran ini yang dikenal dengan tabula rasa, yaitu suatu istilah dari bahasa Latin yang berarti kertas kosong. Paham ini menekankan bahwa pengalaman, lingkungan, dan pendidikan sangat berperan penting bagi dalam perkembangan seseorang. Yang ketiga, faktor hidayah. Faktor hidayah dalam pandangan Islam sangat menentukan dalam membentuk akhlak Islami. Hidayah merupakan petunjuk ke jalan Allah yang diberikan kepada yang dikehendakinya. Di dalam Al-Quran bahkan dijelaskan bahwa tidak seorang pun bisa memberi hidayah kepada orang lain termasuk Rasulullah SAW. Hal ini terlihat ketika Rasulullah berdoa agar Islam dikuatkan dengan 2 Umar. Dari doa ini kemudian Allah memilih Umar bin Khattab dan bukan Umar bin Abdul Muttalib yang merupakan paman Rasulullah sendiri. Yang keempat, kebiasaan. Ada pemahaman singkat bahwa kebiasaan adalah perbuatan yang diulang-ulang terus sehingga mudah dikerjakan bagi seseorang, seperti kebiasaan berjalan, berpakaian, berbicara, berpidato, mengajar, dan lain sebagainya.
Orang berbuat baik atau buruk karena ada dua faktor dari kebiasaan, yaitu A. Kesukaan hati terhadap suatu pekerjaan, B. Menerima kesukaan itu yang akhirnya menampilkan perbuatan dan diulang terus-menerus. Pentingnya menjaga akhlak dalam kehidupan. Dalam keseluruhan ajaran Islam, akhlak menempati kedudukan yang sangat istimewa. Ajaran akhlak dalam Islam sesuai dengan fitrah manusia. Manusia akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, bukan semu bila mengikuti nilai-nilai kebaikan yang diajarkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Dua sumber akhlak dalam Islam. Akhlak Islam benar-benar memelihara eksistensi manusia sebagai makhluk terhormat sesuai dengan fitrahnya itu. Ajaran akhlak menemukan bentuknya yang sempurna pada agama Islam dengan titik pangkalnya pada Tuhan dan akal manusia. Dalam keseluruhan ajaran Islam, akhlak menempati kedudukan yang istimewa dan sangat penting. Ajaran akhlak dalam Islam sesuai dengan fitrah manusia. Manusia akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, bukan semu bila mengikuti nilai-nilai kebaikan yang diajarkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Dan sumber akhlak dalam Islam. Akhlak benar-benar memelihara eksistensi manusia sebagai makhluk terhormat sesuai dengan fitrahnya. Ajaran akhlak menemukan bentuk yang sempurna pada agama Islam dengan titik pangkal pada Tuhan dan akal manusia. Di sini saya mengulang 2 kali karena begitu pentingnya menjaga akhlak dalam kehidupan ini. Faktor-faktor yang mempengaruhi akhlak menurut beberapa tokoh. Menurut Hamzah Yakub, faktor-faktor yang mempengaruhi bentuknya akhlak atau moral pada prinsipnya dipengaruhi dan diciptakan oleh dua faktor utama, yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Pertama, faktor intern. Faktor intern adalah faktor yang datang dari diri sendiri, yaitu fitrah yang suci yang merupakan bakat bawaan sejak manusia lahir dan mengandung pengertian tentang kesucian anak yang lahir dari pengaruh-pengaruh luarnya. Yang kedua, faktor ekstern. Adapun faktor ekstern adalah faktor yang diambil dari luar yang mempengaruhi kelakuan atau perbuatan manusia, yaitu meliputi lingkungan, pengaruh lingkungan, serta pengaruh sekolah. Sedangkan menurut Haji Ahmad Mustafa bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan akhlak ada 6, yaitu insting, pola dasar bawaan, lingkungan, kebiasaan, kehendak, dan pendidikan. Pertama, insting. Insting ialah kemampuan untuk berbuat hal-hal yang kompleks tanpa latihan sebelumnya dan terarah pada tujuan yang berarti untuk mempertahankan eksistensi manusiawinya. Yang kedua, pola dasar bawaan. Pada awal perkembangan kejiwaan primitif, bahwa ada pendapat yang mengatakan kelahiran manusia itu sama dan yang membedakan adalah faktor pendidikan. Tetapi pendapat baru mengatakan tidak ada dua orang yang keluar di alam kewujudan sama dalam tubuh dari akal dari akhlaknya. Yang ketiga, lingkungan. Lingkungan ialah suatu yang melingkungi tubuh yang hidup. Lingkungan tumbuh-tumbuhan oleh adanya tanah dan udara. Sedangkan lingkungan manusia ialah apa yang melingkungi dari negeri, lautan, sungai, udara, dan bangsa. Keempat, kebiasaan. Ada pemahaman singkat bahwa kebiasaan adalah perbuatan yang diulang-ulang terus sehingga mudah dikerjakan bagi seseorang, seperti kebiasaan berjalan, berpakaian, berbicara, berpidato, mengajar, dan lain sebagainya. Yang kelima, kehendak. Pengertian, yaitu perbuatan yang berdasarkan atas kehendak dan bukan hasil kehendak berdasarkan kehendak menulis, membaca, mengarang, berpidato, dan lain sebagainya. Adapun contoh yang berdasarkan bukan kehendak adalah detik hati, bernapas, dan gerak mata. Ahli-ahli mengatakan bahwa keinginan yang menang adalah keinginan yang alamnya lebih kuat meskipun dia bukan keinginan yang lebih kuat. Keinginan yang kuat disebut ada rokbah. Lalu datang 4 azam yang atau berniat. Azam ini ialah yang disebut dengan kehendak, kemudian diikuti dengan perbuatan. Yang kedua, kehendak adalah kekuatan. Kehendak Tuhan adalah penjabarannya atas objek-objek pengetahuannya dalam bentuk eksistensi sesuai dengan kebutuhan pengetahuannya. Kehendak kita identik dengan kehendak abadi ilahiyah, tetapi dalam berhubungan dengan kita, ia berpartisipasi dalam kesementaraan kita atau hudus
dan kita menyebutnya diciptakan. Baiklah, kesimpulan pada makalah ini ialah akhlak secara bahasa adalah budi pekerti atau perangai, sedangkan menurut istilah ialah suatu pengetahuan yang menjelaskan arti baik buruk, tujuan perbuatan, dan juga sebagai pedoman yang harus diikuti untuk menjadi syarat terbentuknya masyarakat yang baik lagi Islami. Akhlak itu dapat mengantarkan seorang hamba dekat dengan Tuhannya. Orang yang suka berderma akan dekat dengan Allah, dekat dengan syurga, dekat dengan manusia, serta jauh dari neraka. Akhlak juga dipengaruhi beberapa faktor, yakni faktor intern, faktor keluarga, kebiasaan lingkungan, dan sebagainya. Dan di sini saya juga mau menyampaikan bahwa untuk saat sekarang ini, marilah kita selalu menjaga akhlak kita, mendekatkan diri kepada Allah, supaya kita lebih baik ke depannya. Karena pada zaman sekarang ini adalah zaman di mana akhlak sedang diperjualbelikan.